Sehingga banyak sekali kegelisahan-kegelisahan yang menjadi satu renungan, lebih banyak memikirkan gitu. Jadi ada sedikit kecemasan. Iya. Itu yang dirasakan. Allahu Akbar. Membuat buang rasa takut, rasa gelisah, rasa was-was dalam hati. Jadi itu teh ayat makhluk keblek. Luar biasa, dan saya juga ucapin terima kasih banyak Bu. sama Pak Lino Langit sama Ibu. Sama-sama, supaya Ibu. kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih Amin. kompak. Amin. Ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menayangkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada tamu dari Cikarang. Ini adalah Bapak Asep, didampingi oleh istri tercinta Ibu Lina. Bapak Asep ini adalah seorang wira swasta yang belakang ini mengalami kejadian di luar nalar. Salah satunya gelisah ya Pak ya. Bisa diceritakan awalnya merasa ada gangguan yang aneh atau ganjil itu gimana Pak? Waktu itu ya secara tidak sengaja ya ada kejadian-kejadian, tahu-tahu di rumah dalam sekejap itu bau pandan. Aroma Aroma pandan, Iya. aroma semerbak. Sedangkan Ibu tidak sedang masak, pandan dada. Kemudian kejadiannya itu adalah selepas Isya. Selepas Isya, dan kebetulan tidak ada hujan, tidak ada yang lainnya. Ada air yang dari atas itu tahu-tahu seperti ditumpahkan, di mana di situ ada berupa kanopi plastik. Nah di situ gitu. Itu aneh sekali, padahal air dari mana gitu. Nah setelah itu bau pandannya langsung menyengat. Ya kita juga langsung was-was, ada apa ini? Nah seperti itu kejadian-kejadian yang kebetulan kondisinya selepas Isya. Iya. Kalau yang dialami Bapak sendiri secara fisik apa Pak? Terkadang ada sedikit gelisah aja. Gelisah, tidak Gelisah. tahu ada permasalahan apa, tapi rasanya seperti nggak tenang gitu Pak ya? Ya seperti itu. Sehingga dengan datangnya kami ke sini, apakah ada sesuatu, apakah ada hal lainnya yang ingin secara Ingin mengungkap ya Pak mengungkap. ya? Kenapa? Apakah Karena kami tidak bisa melihat ada apa seperti ini, seperti ini. apakah ada campur tangan mengesah gaib dalam kasus ini gitu ya Pak? Betul. Kenapa? Karena ya namanya juga orang usaha, mungkin ada yang siri, ada yang sempat memang sebelumnya itu ada yang sumpah serapah, padahal urusannya bukan sama saya, tetapi sama pengurusnya gitu. Iya. Maaf kalau boleh tahu Bapak usahanya di bidang apa? Transportasi ya? Saya di bidang angkutan barang, transportasi, ekspedisi. Punya banyak karyawan? Punya banyak karyawan. Sekitar berapa kalau boleh tahu Pak? Sesuai dengan jumlah unitnya kurang lebih 200 unit. 200 unit. 200 Nah yang karyawan. Iya. Apakah ada hal yang ada kaitannya bersangkutan dengan gitu? itu apa tidak? Iya, Ya. betul. Nah, terus Bapak mengetahui Mata Langit dari mana? Ada teman yang merekomendasikan ya? Teman Ibu ya? Betul. Teman. Oh Teman ya. ibu yang merekomendasikan. Jadi temannya Ibu dulu pernah berobat di sini, namanya Mbak Hena ya. Dia yang merekomendasikan Mata Langit karena sudah, alhamdulillah setelah ditangani beliau juga sudah sembuh ya sekarang. Iya, betul. Tapi sebelum ke Mata Langit, apakah sudah mencoba ikhtiar di tempat lain Pak? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Hanya kebetulan ya teman ibu itu menceritakan kejadian-kejadian seperti ini, ya tentunya direkomendasikan udah ke sana aja, nanti di sana mungkin
kalau memang ada apa-apa bisa dibersihkan. Itu bisa dilihat, yang mudah-mudahan tidak berdampak Iya. panjang gitu. Seandainya memang itu ada sesuatu yang janggal, yang pada yang terakhir bahkan kemarin ibu rumah tangga yang ada di sana, bukan ibu rumah, pembantu rumah tangga yang ada di sana, Asisten rumah tangga menemukan Oh iya, ada binatang yang seperti apa ya, kelelawar, tapi ada apa telinganya, katanya matanya bersinar gitu. Itu apa? adanya di belakang. mirip kelelawar. Iya. Ya. Jadi artinya mengalami kejadian aneh di rumah bukan hanya bapak, berarti Betul, ibu juga. betul. Anggota keluarga yang lain apakah juga Nggak ada sih. nggak ada anak-anak nggak? Cuman bapak berdua, ibu ya. Betul. Itu sih. Iya. Baik Bang Lima, Bapak ingin tahu apakah kejadian yang dialami ini ada kaitannya dengan bangsa gaib? Silakan. Ya, kalau saya lihat dari pandangan batin saya, memang keluarga bapak ini mau dipecah belah gitu, mau dibuat huru hara. Habis itu sosok-sosok yang terlihat saya tadi, ada siluman kera, ada siluman ular, ada kayak pocong, dan lebih pocong itu yang seperti bau pandan itu kali ya, yang ada jatuhan air Iya, gitu. iya. Jadi itu menurut saya itu bau pocong gitu. Habis itu banyak manusia kayak kurcaci, kerdil, makhluk kurcaci lah kalau kita bilang, bukan manusia ya, siluman kurcaci. Jadi itu sosok yang terlihat secara mata batin saat ini. Nah, makhluk-makhluk itu berada di rumah Bapak, apa di badan Bapak? Iya, mengikuti meneror. Oh, berarti di badan iya, di rumah iya gitu? Iya, meneror. Arahnya kalau boleh tahu dari Ya udah jelas dari orang yang tidak suka. positif kiriman ya? Memang ini sihir memang. Oh, Sihir mantap. kiriman memang dituju ke Bapak khususnya. Memang rencananya Bapak itu memang amanah ya, kalau kita bilang bahasanya mau dibuat mati lah. Nah, dari segi usaha, dari segi kesehatan gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Seperti ada dendam pribadi Motifnya ya, dendam. orang si pelakunya ini ya terhadap Bapak gitu. Tapi kita kan nggak bisa menahan manusia untuk tidak dengki sama kita. Nah, mungkin bisa di depan kita manis, di belakang kita dia menikam. Ya. Bisa juga kadang-kadang di depan kita terang-terangan dia menunjukkan ketidaksukaannya, apalagi di belakang kita. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi Bapak ini memang sengaja datang ke sini supaya terungkap gitu akan Iya. permasalahannya, sehingga supaya tidak suudzon ya Bu ya. Karena kalau belum diungkap secara detail bisa aja kita suudzon sama seseorang ya. Allah Akbar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak sini. Ibu. Siapa kamu? Meniup sesuatu. Kamu sedang Kamu niup apa? Napasnya Napas. napas terengah-engah. Siapa yang gitu? Ibu atau bapak? Oh ibu. Maaf, apa ada riwayat apa asma? Nggak ada. Kadang suka ikut sesek, ada. Tiba-tiba sesak. Iya. Maju lagi. Kayak berat gitu ya, narik napas kayak berat. Tadi bahkan pas mau masuk ke perumahan ini ya, mendadak kembung perut saya. Membesar? Iya. Astagfirullah. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Sosok laki-laki seperti Agil. Namanya? sesak pun datang dan pergi. Sesaknya datang dan pergi. Betul ya? Tak membuat keseluruhan tubuh itu merasakan gejala-gejala keanehan dalam tubuhnya. Kami membuat sebuah
gelisah, rasa was-was dalam hati kami tak mengenal salah dan benar. Siapapun yang memerlukan bantuan kami, maka kami akan bertindak. Tapi kan kamu tahu motifnya majikanmu. Kamu disuruh tuh gara-gara apa? Ngesot nih kayaknya ini Apa makhluk. merayap? Astagfirullah. Ayo Pak, kita mendekat. Jangan kemana-mana, sini aja udah. Kehadiran kami menipu aroma itu dengan aroma yang tak tercium bau kebusukan. Yang jahat. Makhluk jenis apa yang mengeluarkan aroma pandan? Pocong ya? Iya Bu, pocong. Pandan itu kan cenderung ke kuburan. Iya, yang memandikan itu kan biasanya Ya, orang Iya, Pak. bunga kan juga dikasih pandan Pak. Iya, iya. Dan merayap Oh, baru ingat saya. Air yang jatuh itu Pak, air mayat itu Pak. Air mayat. Makanya bau pandan kan? Air mandi mayat. Yang pas iya, benar. jatuh air itu Benar, bau, benar, bau benar. pandan. Oh Orang iya. meninggal kan di mandinya juga ada Iya, pakai iya. bunga, ada pandannya ya. Udah nyambung nih sekarang. Oke, tugasnya apa dia yang mengeluarkan aroma Niat kamu pandan? tuh untuk apa sih sebenarnya? Apa tujuan kamu? Tujuan si Tuan yang menyuruh kamu untuk apa? Kalian mau ngebuat apa untuk keluarga ini? Supaya jatuh, supaya terjatuh. Oh. Sedangkan keluhan ini sudah berapa Jadi lama? mau dihabisin Pak, perlahan-lahan, tapi halus. Hitungan bulan? Dikit. Iya. Saya merasa 2 bulan ini. saya merasa dari segi usaha itu semakin Menurun. Kayak turun. Itu hampir 7 bulan. 7 bulan. Berarti dari awal tahun itu ya? Iya, dari awal tahun. Udah terasa ya? Iya, awal tahun. Lalu setelah itu apa lagi Mau dibuat yang jatuh kamu inginkan? dalam hal usaha. Setelah kamu mau jatuhin, apa akhirnya yang kamu harapin apa? Kami akan melihat satu persatu terlepas dari Tercerai berai. Dimaksud terlepas itu pihak keluarganya atau karyawan-karyawannya? bahkan yang kau punya, Mobil. alat-alat pendukung terlepas satu Oh, persatu. Alat terlepas pendukung itu terjual gitu maksudnya. unit apa? Armadanya? Akan melihat itu. Maksudnya armada mobilnya mulai terlepas satu persatu. Ritual apa yang kau lakukan untuk menutup usaha itu sehingga usaha itu menurun? Ritual apa yang kalian lakuin? Air dituang ke apa tuh? Ke Kayu Gayung yang terbuat dan semua batok kelapa itu batok kelapa. yang untuk memandikan Memandikan apa? jadi centong Centong untuk batok kelapa. mandiin mayat. Terus diapain? Gayung khusus mandi mayat. Dari mana kamu? Gayungnya Itu itu memang diapain? khusus gayung yang sering dibuat untuk mandi mayat atau bagaimana? Atau gayung apa aja yang pernah dimandiin mayat? Bisa? Ini properti santetnya kan gayung. batok itu Ya. Batok itu simbol kepala pasep. Terus diapain? Batok itu simbol kepalanya pasep. Iya, kamu apakan? Disiram. Kamu siram. Yang kamu siram itu apa? Dimandikan. Yang kamu siram itu apa di situ? Perumpamaannya apa? Itu batok itu. Batok itu wajah Pak Asep kata dia. bukan disiram
Tapi dengan air yang bersih, Jadi tapi tapi dengan air yang kotor. air comberan. Duh, darah. Astagfirullah. Darah apa? pakai darah apa? Ritualnya pakai darah apa? Kamu siram pakai darah apa? Ayam. Oh, ayam. Pasti Gini-gini kan cemani ayam. Itu tuh. Ayam hitam ya? Ayam cemani ya? Aku mau memastikan lagi ya. Itu air yang jatuh sedangkan tidak hujan itu Itu air posisinya apa? di mana jatuhnya, Bu? Di Plafon. Apa dia apa? plafon, jadi ada satu kamar mandi. Heeh. Jadi kan suka Ada- ada kaca gitu ya. Heeh. Ya, ada kanopi. Terus gitu. Sampai rembes ke dalam. Tapi itu memang Enggak. menurut Ibu sama Jadi Bapak itu inilah yang aneh ini. gitu? Aneh Iya. aja. Aneh? Ya, karena tidak Nggak biasa ada begitu. air yang Wah, seperti itu di ada sebelahnya. air jatuh. Dan terlihat Nggak ada- karena kaca itu ya. Iya, nggak ada paralon apa, nggak ada hujan, kok air. Ya udah kontrol. Tapi malam? Nggak ada apa-apa. Kejadian? Siang atau malam? Badai itu. Di atas sisa. Oh, badai. Pokoknya lewat. Setelah Itu ya? Kamu datang itu ya? Pas itu ya? Dan setelah itu Hah? bau pandan berturut-turut. Dan setelah itu perlahan-lahan penurunan terjadi. Penurunan usaha setelah itu, Pak. Benar, Pak, gitu. Iya. Iya, Sebelum air itu masih biasa. normal. Dan sesak napas Lagi itu bagus-bagus. pun datang. Setelah kejadian itu Ibu baru datang sesak napasnya, benar ya? Oh iya, saya lupa tadi. Cuma suka biasa Ba- suka di Banaspati. sama saya doa, gitu. Banaspati juga dikirim. Oke, aku juga kerasa keras Makhluk api. panas tadi. Dari tadi, nggak panas kan? Kalau kamu nih Tuh, wujudmu apa? perut. Diikat perutnya. Tadi Ibu kenapa perutnya membesar pas menuju ke sini? Pas di Iya, Bu, ya? di masjid aja saya sampai mau wudhu susah. Kondisi emang lagi puasa tadi ya, makanya sampai buka. Jangan Dari- sampai kau melakukan Melakukan apa? Sholat. Ibu tadi menjelang sholat kejadian itu. itu mau wudhu susah tuh. Kamu menghalangi ibadah Ibu dong. Sampai terpenggal-penggal saya. Mama nggak bisa ini, sakit kembung banget, kembung. Kayak orang hamil Sampai aja. saya buka-buka ini di dalam. Astagfirullahaladzim. jika tak kembung perut itu seakan-akan kau ingin ke kamar mandi. Pengen ke belakang melulu. Betul, tapi emang nggak mau. Memang tidak sedang pengen Iya. buang air. Dibuat mules. Jadi kamu berkomplot itu berapa makhluk? Semua yang disebut Panglima itu pasukanmu? Apa Dan yang diranting itu yang diranting? Yang mirip apa kelelawar? Iya, betul. Itu siapa? Kamu atau temanmu? Bukan. Ini kan yang kayak kera itu. Oh, ini kayak kera, berarti temennya. dia selalu mengawasi Kan mengawasi. Dia pemantau itu, Bu. Pengintai. bahkan terkadang hinggap di atap rumah. Apa iya? Suka ada yang jatuh gitu. Nah, bunyi benda jatuh tapi dicek tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terus si Pak kemarin bilang, Bu, ini jemuran gantung, nggak ada angin tapi kok muter gitu, jemuran gantung. Terus pas Dia Mbak Lia, akan merasakan demam. Mbaknya? Akan kami buat dia panas. Mbaknya demam nggak habis kejadian tuh? nggak tahu ya kalau Mungkin dia nggak terus terang walaupun sakit. I, ada huruf Di I. dalam namanya ada huruf I. Laki-laki. Lebih tua atau lebih muda dari bapak? Cicing Ngomong bahasa Sunda. Diam. ya, Cici. Kamu suruh diam siapa? Ya. Jadi orangnya kayak mana? Oh, Karawang. Dari Karawang. kami datang dari tempat itu. Oke.
Berarti dukunnya yang Kerawang, makhluknya yang dikirim dari sana. Tapi kalau yang suruh orang mana? Apa ya? yang kini tak lagi bersama denganmu. Oh, berarti dulu pernah. Lagi Ya. bahkan tempat itu bukan saja kediaman saja, tempat itu sudah kami jajah penurunan itu karena kami sudah memasuki tempat itu. Ya, oke. Laki-laki itu lebih muda dari Bapak atau lebih tua? Apa ini? Kamu jangan main teka-teki gitu dong. Ngomong aja kenapa sih? Kaki-kaki Mm-mm. Kaki-kakinya diapain? Disilet, cakar, diapain? Maaf Bapak, ada keluhan nggak di kaki? Iya. Apa, Pak? Kebas kayak seperti Oh, sakit di sini gitu. Nah, ini, Tapi Pak. kalau saya namanya asam urat itu nggak ada. Nggak ada. kamu apain kakinya Bapak? Apa itu? Urat. Kuku dia panjang terus dia nyakarin Bapak. Aduh, ngeri amat ini. Tuh, tusuk Biar apa? Ditusuk, dicakar. agar kamu berdiam diri di rumah itu. Jaga pul ya. Rasa was-was itu Iya, kenapa kok was-was Bapaknya? akan membuat kamu Pusing. Sakit kepala, Stres. stres, betul Pak. Padahal ada masalah sehingga besar ya. kau tak dapat berpikir Nggak bisa berfokus. dengan baik. Jadi bikin supaya Biar gua gagal fokus, Pak. gagal fokus, supaya malas mikir. Ya. Iya, itu yang Bapak Ya, alami. kadang-kadang tapi ya semaksimal mungkin Dilawan sama Bapak. dilawan Hmm. terus. Melawannya. Lebih baik kau di rumahkan saja. Kok ngapu yang ngatur? Ini kan usaha Apa punya dia? Bapak. Lebih baik kamu dirumahkan saja. Punya Siapa namanya? Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Yang menciptakan kamu siapa? Bau. Tuhanmu bau, gitu maksudnya. Siapa Tuhanmu? seperti tempat itu. Tempat itu bau pandan. Tempat poolnya Pak, ada bau aneh enggak? Mungkin laporan karyawan barangkali. Di mes, Pak. Nah, Di mes. itu ada mes karyawan ya? Bau apa? Di mes. Nah, ini kesaksian anaknya nih. Yang itu juga baunya. Karena Loh. bau melati itu. Bau pandan, bau melati itu ulah kalian. Itu karyawannya ada dalam satu mes gitu ya? Wanita Ada. Ada montir-montir yang Montir. Wanita. sudah menunggu di tempat itu. Kuntilanak. Wanita seperti apa? Dia menghadirkan kebauan itu. Oh, bau melati itu perempuan. Tugasnya apa di Emang sana? gua melatih? Tadi Masa bilang Iya. ada bau. Oh. Di mes. Bahkan silakan kau tanya yang berada di tempat itu pernah melihat wanita seperti apa wanitanya? di tempat itu. Pakai baju apa? Bahkan Oh, Kunti suara gitu, seperti kunti. apa ya? Kunti. Anak ayam. Burung Apa? hantu. Suara burung hantu. Oh iya, burung hantu, Bu. Ada karyawan laporan? Pernah lihat? Oh enggak. Mungkin mereka nggak berani kali kalau mau Nah, cerita. kamu masuk Islam aja, tobat, kamu jangan ganggu lagi bapak ini sama keluarganya ya. Mau ngucap 2 kalimat syahadat kamu biar jadi makhluk mulia. lebih baik Hmm? aku masuk Hmm? ke dalam mesin-mesin itu. Masuk ke dalam mesin mobil. Masuk dalam mesin kamu Terus? beroli panas.
Kalau kamu ada di dalam mesin apa yang Iya. terjadi? Kamu bisa mati nanti. Apa? Macet mesinnya. Rusak. Sering Pak ada kerusakan mesin motor, mobil. Ada nggak Kalau laporan? rusak enggak. Oh, tapi ya itulah kecelakaan. aduh. Itu Tuanku, sampai kapanpun dendam itu Oh, dendam motifnya bener kata Panglima. masih ada, dan kau pun akan merasakannya. Iya, dendamnya gara-gara apa? Ismi sudah juga sama makhluk gaib dan dia menuliskan sesuatu di tangannya. Keplek. Keblek. Dia ngomong keplek Ismi. Rumah itu akan kami buat menjadi hawa yang Panas. panas. Udah curiga. Ya, tobat aja kamu. Panasnya Baca dari 2 kali kamu. masa kamu tobat. Ikut saya aja tobat kamu masuk Islam. Mau? Mau? Ikut saya aja masuk Islam, tobat. Mau? Mau? Dia belum tahu keuntungannya. Biar jadi Bang. makhluk Kasih mulia, makhluk yang dihormati. Mau? tahu. Keplek. Keblek dah. Kongsiang Bagong sih apa artinya Bu? Pasar. Kasar ya? Pasar. Babilu gitu. Oh, kasar banget. Kurang ajar. Allah Akbar. Oke, akhirnya sudah dinetralisir Panglima. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan Keblek. Apa ya? Keplek. Apa sih? Aku kurang paham maknanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atep. Bapak dipanggil Kang Atep. Iya betul. Kang Atep. Ya. Itu panggilan itu siapa yang manggil? Keluarga atau Iya, siapa? keluarga dari Kang Atep hari ieu teh dulu teh barager kabeh. Saudara baik semua. Alhamdulillah. Enggak nu miring dina pagaweana Kang Atep teh kumaha? Bapak. Dia nanya ke Bapak apa? Miring pagaweana minta dina kerja. Kang Atep Oh iya, boleh, silahkan. hari Bahasa Indonesia boleh nggak? Kang Atep teh boga babaturan. Banyak teman. Dulu teh punya teman Heeh. karena dipercaya gitu kan di situ. Dalam Ya. bisnis nih. Heeh, terus? Tapi dia teh bukan di lapangan, dia teh di dalam. Di kantor. Ya. Ya. Tapi yang udah dekat dipercaya dikasihkan, tapi teh begitu ayam permasalahan, tapi dia teh udah tidak di situ. Iya ya. Ingat tidak? Dulu pernah kerja bareng Bapak, sekarang sudah tidak ikut lagi. Beberapa. Terus Orang dia tuanya. udah nggak di situ, laki-laki. Betul. Terus dia kesel nggak? Waktu ada kasus itu gimana Pak? Penjelasannya akhirnya kok dia keluar itu? Keluarnya baik-baik Ya, ya? kebetulan karena tidak masuk terus, akhirnya diganti. Sekalinya masuk, akhirnya dia mundurkan diri gitu. Berarti bukan Bukan- Bapak yang memecat? Bukan itu teh ada perkaranya juga kan di dalam. Ya, perkaranya karena tidak sesuai SOP-nya. Oh my God. Ya. Karena kan udah ditegur langsung. Ingat kan? Ya. Tegur langsung, kamu tuh jangan begitu kan kata-kata itu ya. Tapi dia kayak tidak terima. Oh. Ingat tidak? Iya Pak. Sejak itu ada aja kejadiannya. Ingat tidak? Ini sambil diingat-ingat ya Bu ya. Nah itu kejadian itu berapa bulan yang lalu Pak? Mungkin itu.
Namanya siapa? Namanya siapa? Kalau boleh tahu? Namina saha? Naminaan di bedanya. Ada huruf apanya? Ayah huruf I, Ya tadi Iya. Agil juga bilang ada huruf I. ayah huruf A. Oh, oke, ada I dan A. Terus apa lagi? Ciri-cirinya? Kela. Soalnya hari ieu teh budak teh rada-rada. Ada huruf R. I, A, dan R. Apa sudah ada gambaran, Pak? Laki-laki. Di bawah Bapak umurnya. Soalnya teh kieu hari ieu teh kan rumah ge rumah baru. Tempatna oge. Rumah baru. Tempat ibu ke tempat siapa? Jadi itu teh aya makhluk keblek namanya. Oh, kayak Black itu nama makhluknya. Jadi dia datang ke rumah itu sebagai makhluk ditahan masuk suruhan. Makhluk itu yang memang pegangan orang itu. Nah, makhluk itu yang membawa wawangian. Makhluk itu biasanya teh urusannya dina usaha. Jadi urusannya ini teh perkaranya tuh karena apa? Satu rumah teh ngarasakeun. Kang Atep teh mas pasti dia ngerasakeun. Ari Kang Asep teh lain kosong ieu teh. Boga batinna. Ieu batinna. Bapak instingnya kuat. Mantapna teh Kang Atep teh ngarasakeun gelisah. Ieu teh aya nanaon ieu teh. Nah, sekarang teh diuji kayak gini supaya Kang Atep teh nyadarkeun semua akan kembali kepadanya. Sayang Kang Atep kan ingat ibu. Maaf, orang tua Bapak masih ada? Sudah enggak ada? Sudah tidak Dua-duanya ada. udah nggak ada? Ya. Tidak ada mantakna ieu teh gelisah. Gelisah. Sudah tidak ada siapa-siapa. Merasa teh begini, apa-apa dirasa sorangan. Mau cerita teh cerita ke siapa? Masalah. Ya berarti semua anggota keluarga, Ya. istri, anak, itu merasakan. Merasakan kehadiran ada sesuatu yang mengintai. Betul. Ya, ya. Nu penting ayeuna pageran nu kuat diobaran disingkirkeun kumaha nu goreng. Ya. Apa targetnya dengan mengirim sihir itu? Ia mau melihat kejatuhan ini. Dia mau bertepuk tangan. Ya, ya. Sehebat-hebat kamu seberapa sih? Dendam ya. Sombong banget ngomongnya begitu ya. Karena memang ini teh jaya. Aya nama namina oge, huruf-hurufna oge. I eta teh aya. Jelas siapa? Nanti juga akan ada Ibu udah jelas? tunjuk. Ibu Belum. masih belum. Oh, ibu belum. Tapi ini yang tahu. Karena- Makanya yang ada kegelisahan teh ini. Karena apa? Dia teh apa-apa nggak mau ngomong sepenuhnya. Oh gitu. Mungkin takut ibu Cukup saya kepikiran. saja yang tahu. Cukup saya saja yang memperjuangkan. Cukup saya saja yang ngerasain. Tapi ini teh imbasna semua kena. Ya. Iya, iya. Ya. Yang penting udah tahu ya arahnya ya. Nyambung. Ya. Kaki teh. Ya. Laki itu sih. Aki ini siapa? belum kenalan Dari Ki. Garut apa dari Bandung gitu ya? Keluarga dari Bapak dari Bandung ya? Bandung. Oh. Aki dari mana? Di mana ayo? Cililin. S namanya kakeknya Bapak siapa? Kakek atau ayah atau wujud? Ada yang nama S? Kalau bapaknya Bapak siapa? Ayah. Kalau ayahnya siapa? Kalau orang tuanya Totositis. Totositis. Nah itu ada S-nya. Oh gitu. Positif. Kan dia tidak selalu di depan. Karena itu keluarga S banyaknya. Banyak Iya Pak, namanya. benar. Dia itu mau juga
belajar mau usaha yang sama. Oh gitu. Pengen ngikutin kayak papa usahanya. Barusan Bapak sebut. Eta teh saha? Masih kerja tidak? Sudah tidak. Sudah keluar. Iya, Berapa lama dia keluarnya? Setahun ya? Ada setahun. Kejadian itu datang dari awal tahun. Iya 7 bulan yang lalu. Jadi dia Jadi setelah dia Setelah keluar dia itu. mau melihat kejatuhan usaha itu, dilihat saya keluar mau lihat ini berantakan tidak itu. oh berarti ada unsur kesombongan kalau nggak ada saya pasti gagal gitu ya? Ki? Gitu Pak kira-kira. Tapi itu pun ada orang yang bermain juga di dalamnya. Mereka berkomplot gitu. Karena ini luas. Sok naon digelisahkeun. Masa depan, Yang Ya, digelisahkan betul. apa Pak? Betul. masa depan. Ke depan. Gimana usahanya nanti gitu ya? Bukan itu aja, anak-anak. Betul. Yang di badan juga sudah menguap. Sekarang teh masalahnya usahamu banyak yang mau menjatuhkan. Kaitannya pun ini berat dengan yang berkaitan dengan penguasa di sana juga. Nah, tahu, karena kamu pun harus masuk ke dalam orang yang kuat di sana. Ini baru memang, Bener Bu. baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Dan gejalanya dirasakan dari awal tahun. Betul. Masuknya Januari akhir. Masuknya sihir itu. Dari mana dukunnya? Mulai ada pergoncangan di usaha. Dikirim dari mana yang mau ngancurin usaha Dukunnya dari mana gitu saya? maksudnya? Dari mana? Dari sana banyak. Cikarang. Hmm. Di mana-mana ada sih. Gitu Pak. Iya. Kira-kira sudah benang merahnya sudah dapat ya? Kalau masih ada yang Secara ditanyakan, tanyakan lagi ya Pak Aki Pak. Yang belum. Tetapi secara batinmu adalah pertama dari kekhawatiran permasalahan keluargamu sendiri awalnya. Ujian Bapak emang itu ya. Nanti kau jelaskan kepada istrimu. Kau harus bicara. Harus terbuka ya. Ini selama ini Karena dia kurang apa? tidak pernah terbuka. Oh, Sebenarnya dia tidak mau membebanimu. Saking sayangnya dia kepadamu. Masya Allah. Dia tidak mau membuatmu pusing. Bukankah begitu, Teh? Yang berat adalah pikiran. Yang mudah itu adalah ketenangan. Kalau kau tenang, ada Allah bersamamu. Semua akan mudah ya kasih. Iya benar-benar. Iya. Ya, Ki. Ya iya. Yang maha segalanya dia. Kita maha padu. Ya. Dia maha segalanya. Mengadu kemana Sulit lagi? bagimu, mudah baginya. Iya. Betul. Mau ngadu kemana lagi, Ki? Mau ngadu kemana lagi? Ada jawaban. Ya rasanya itu yang membuat sekarang yang dirasakan itu. Dia pasti akan berubah jikalau dia mau merubahnya. Ya. Dan tergantung doa dari seorang ibu dan seorang bapaknya. Sabar. Itulah kehidupan. Pohon itu tidak semuanya buahnya baik. Yang terpenting kita melaksanakan kewajiban kita dulu. Baru yang di luar nanti urusan Allah
untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena keinginan itu akan sampai kepada Allah kalau memang itu baik bagi kita. Apakah itu dampak dari kiriman itu ya, Ki? Kalau dia lemah, otomatis karena ini mau dipecah belah. Nah, itu dia. Keluarga maksudnya mau dipecah belah tuh. Dia Supaya apa? ya supaya ada keributan, kehancuran, salah paham satu sama lain. Jadi sebaiknya harus gimana, Ki? Sebaiknya taatlah kepada Allah, berpegang teguhlah pada tali Allah agar Allah menuntun keluargamu kepada kebaikan. Iya, ya. Berarti memang ada peran serta makhluk-makhluk yang nggak baik ya? Ibunya udah merasakan secara fisik juga gangguan yang dialami. Karena begini, kalau dunia gaib itu dirasakan, pasti yang di dalamnya bermain secara gaib juga. Kau mengerti maksudku? Ibu paham? Kalau belum paham, tanya lagi. Maksudnya gimana ya, Ki? Kau merasakan sesuatu yang gaib di dalam rumah itu. Di rumah itu, Bu, yang dengar ledakan. Kalau kau ingin menghilangkan sesuatu yang gaib, maka kau harus melakukan sesuatu yang gaib juga. Kebaikan yang hanya dirimu dan Allah yang tahu. Kanan memberi, kiri Sedekah. tak perlu tahu. Ini perumpamaan ibadah. Ibadah apapun. Agar yang terpenting keluargamu akur dan rukun. Itu melebihi harta yang tak ternilai. Jadi harus fokus ke keluarga juga ya. Dan kembali kepada perkataanku tadi, sudah cukup masa lalumu. Sekarang kau harus mempersiapkan hari tuamu, mengurus dirimu dan keluargamu. Karena bagaimanapun kau harus sudah kembali kepada dirimu. Khususon untuk keluargamu, karena anak-anakmu Aman. sudah dewasa. Ya. Kembali kepada istrimu. Maksudnya? Maksudnya, suami dan istri harus saling menguatkan bersama dalam keadaan apapun, dalam menghadapi anak-anak kalian kelak. Karena perkembangan anak-anakmu menuju hari-hari mereka akan menjadi ujian berat untuk kalian. Maka bersatunya kalian akan menjadi satu kekuatan yang besar untuk mendukung anak-anakmu agar tidak bercerai-berai. Tahu maksudku? Mungkin Dan bisa menjadi sandaran mereka di saat mereka terombang-ambing. Karena itulah kehidupan. Semua akan mengalami kehidupan yang penuh dengan tikungan. Iya. atas gitu. Karena yang di luar itu sudah jelas jadi pengganggu kita. Kalau di dalamnya kuat, insya Allah itu bisa ngeganggu keluarga inti. Iya, ya. Dikuatkan dari dalam dulu ya. Maka itu kembali kepada keluarga dulu. Karena apa? Keberhasilanmu menjadi sesuatu yang terkadang menjadi ain bagi orang lain yang tidak menerima. Penyakit ain, Pak. Ya. Nggak suka lihat kesuksesan orang lain. SMS.
Susah melihat orang senang, Jadi senang melihat tidak orang susah. bisa kita bacakan nama-nama orang yang tidak menyukaimu. Untuk apa? Iya. Iya, iya. Yang jelas lebih dari satu ya. SMS, Bu. Karena bukan hanya satu. Iya, arahnya banyak. Pertama dari lingkungan keluarga, kedua dari lingkungan pekerjaanmu, dan ketiga dari lingkungan luar yang iri terhadap usahamu, bahwasanya aku bisa menggantikannya, mengambil jalur-jalurnya. Maka itu daripada buang-buang waktumu untuk menuliskan nama-nama mereka, lebih baik kau tulis nama-nama orang-orang yang kau sayangi sebagai lampiran kepada Allah. Dialah orang-orang yang akan kujaga dan kulindungi. Maka ya Allah, lindungilah kami. Itu saja pesanku. Udah paham ya Pak? Ada pertanyaan lagi nggak? Karena sejatinya kekuatan adalah kebatinan, bukan pikiran. Oh iya. Jadi jangan terbebani oleh pikiran sendiri gitu. Karena perhatikan, anak-anak yang hebat itu ya dari orang tua yang hebat. Parenting. Iya. Oke, sudah paham ya. Yang penting benang merah sudah tahu ya. Usaha sudah berhasil kau jalani. Sekarang kau harus bisa menjadi sosok seorang ayah dan orang tua yang kuat dalam menghadapi anak-anaknya. Lillahi ta'ala, semua karena Allah. Di muka bumi ini dialah yang paling berkuasa, baik secara yang nyata dan tidak nyata. Dialah yang sangat kuat. Aku akan bersandar kepadanya. Siapapun yang zalim, maka Allah akan melindungi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Maaf. Dari Sultan Maulia Sayyidina wa Tuan Syekh Abdul Jalil sallallahu sirrahu alaihi auliya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini minan fusil haqi kamislihi syai'un wa huwa laitha kamislihi syai'un wa huwa samiul basir fangqalabu nikmatin minamma sibtum manama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wallahu lana wa mulana wallahi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajibainal mar'i wa zawzi wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa masal. Inna fatahna laka fataham mubin. 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 Sibtum manama fangqalabu ni'ma. Bismillahirrahmanirrahim. Hani wa
Ya alhamdulillah Bapak Asep sudah diterapi dan tadi Ibu juga akhirnya diterapi juga karena memang ada gangguan di badannya dan memang pesannya tadi harus dua-duanya diobatin. Nah ini sekarang akan lanjut mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran Bapak dan Ibu. Nanti akan gantian mandi air doa. Ya alhamdulillah Bapak Asep dan Ibu Lina sudah diterapi dan sudah mandi air doa serta sudah berhasil untuk mengungkap misteri yang selama ini menjadi teka-teki. Nah kesan-kesannya Bapak setelah bertemu dengan Panglima Langit? Alhamdulillah setelah kami memperoleh terapi, ternyata apa yang selama ini kami rasakan yang sebelumnya itu seolah-olah tidak percaya diri, tidak ada arahan, tidak mau kemana ataupun selalu kebingungan dan selalu tidak percaya diri. Nah sekarang sudah kembali ada satu harapan, satu kekuatan secara Batin. Tetapi sekarang sudah punya satu energi positif lagi, ingin membagikan Semangat kembali. semangat untuk membangun kembali. Kepercayaan dirinya sudah luar biasa. Amin. Sudah punya satu strategi bahkan apa yang harus saya lakukan. Masya Allah. Hebat. Tapi tadi Pak dari hasil mediumisasi tadi bagaimana yang paling berkesan? Kebetulan pas mediasi tadi, ya mungkin itulah yang Dapat yang nasihat apa ya? yang saya rasakan gitu. Iya, iya. Ya, Sehingga bisa kembali ke kepercayaan dirinya. Ya jadi baik. bisa menarik kesimpulan ya. Betul, bisa mengambil suatu kesimpulan dari terapi tadi. Ya, di terapinya dengan Sakit nggak Pak waktu diterapi? waktu di terapi sakit ya, tetapi masih dalam Berusaha keadaan nahan. masih bisa ditahan. Terus Nah. waktu mandi? Apalagi setelah mandi pada guyuran pertama, kedua itu napas itu nggak kuat, tapi ketiga keempat akhirnya lepas. Ya mungkin itu juga menjadi Ngebuka salah ya, satu ngebuka batin ya. membuka pikiran, batin. Maksudnya lepas itu apa Bapak merasa ada sesuatu yang terlepas dari badan Bapak atau bagaimana? Ya, yang jelas Saringan tadi. pemikirannya jadi kembali iya. seperti semula. Langsung gitu. plong terbuka ya? Jadi, oh itulah, dan mungkin ini nanti karena menyangkut keluarga gitu ya. Ini punya satu semangat lagi untuk nanti kita ngumpul, kita diskusikan gitu. Supaya yang pada saat mediasi tadi itu adalah suatu Petunjuk. Petunjuk. suatu Solusi ya? arahan Mm. bahwa ternyata masalah itu ada di keluarga saya sendiri ya. Iya, iya. Mungkin dalam hal ini kurang komunikasi, Ya, ya, ya. bahwa saya masih bisa ketemu sama leluhur saya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua ya. Iya. Ya baik, kalau Ibu gimana kesan-kesannya Bu? Bisa diceritakan pengalaman hari ini? Ya, pengalaman hari ini alhamdulillah sangat berkesan sekali karena emang baru pertama kali ya ikut terapi seperti ini. Seperti tadi ya, mediasi, terus saya juga diterapi kaki sampai sakitnya. luar Rasanya biasa. kayak apa Bu sakitnya itu tadi? Panas ya, Panas. dan lagi itu pun panas, dadanya panas. Tapi alhamdulillah ya. Panasnya pada saat diterapi Panglima, tapi waktu mandi gimana? Waktu mandi biasa aja ya. Tapi sempat sesak napas sama seperti Bapak apa tidak? Ada seperti kayak tenggelam gitu ya. Kayak seperti tenggelam ya. Padahal cuma gentong ya, Iya, bukan di laut. seperti gitu. wah kayak tenggelam itu kaget. Tapi lama-lama Ya udah lancar napasnya. lancar. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau Ibu dari mediumisasi tadi bagian mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya itu yang terapi kaki itu. Oh, yang terapi malahan ya? Iya, iya, iya. Oke, baik. Ya. Apa satu kata nih? Apa yang dipikirkan Ibu tentang mata langit, satu kata setelah pertemuan hari ini? Iya, luar biasa, dan saya juga ucapin terima kasih banyak Iya, sama Bu. Pak Langit, sama Ibu
Sama-sama, supaya Ibu. kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih Amin. kompak. Amin. Ya, ya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, usahanya juga lancar lagi. Amin. Ya, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Bapak Asep ini. Ya, percaya tidak percaya dalam kehidupan ini syaitan itu bisa membuat rumah tangga kita terpecah belah, kita jadi nggak rukun sama sanak keluarga, itu bisa. Iblis itu men-setting kita tuh seperti itu gitu. Merusak mental kita dengan membuat bisikan-bisikan di kolbu kita, dengan biar kita berputus asa, biar kita bunuh diri, macam-macam. Itu bisa terjadi. Dan menutup tempat usaha kita lagi, itu lebih-lebih bisa mungkin lagi. Jadi usaha kita bisa kayak nggak terlihat sama orang, kayak gelap, tertutup, dan ya nggak kelihatan aja lah pentingnya. Padahal itu di depan mata, bisa seperti itu gitu. Jadi sehingga orang yang berkunjung jadi, kamu pokoknya usahanya tutup ya, saya lewat kemarin. Oh enggak dong, nggak pernah tutup, kita selalu buka gitu misalnya. Tapi ya orang nggak ngelihat, ya itu ya percaya nggak percaya itu bisa terjadi hal-hal seperti itu gitu. Oh rumah kita misalnya ada kayak suara ledakan, ada suara yang berjalan, ada suara tiba-tiba air jatuh yang nggak seperti Bapak sama Ibu ceritakan. Dibilang nggak percaya tapi nyata terjadi, diabaikan nggak mungkin, didiemin mau diambil istilahnya kesimpulan bagaimana caranya mengatasinya juga bingung kepada siapa, mungkin kan tadinya juga begitu kan, sampai akhirnya menemukan solusi, mungkin ada yang ngasih tahu suruh kemari atau bagaimana atau pernah melihat sendiri. Jadi memang Allah tidak menyuruh kita berpasrah diri gitu. Allah menyuruh kita tuh berikhtiar. Inilah salah satu upaya yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, berikhtiar. Berikhtiar sesuai yang memang Allah perintahkan. Berusaha yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diam-diam aja mengharapkan udah serahkan aja sama Allah, ya memang nggak salah juga. Tapi Allah nggak nyuruh kita berpasrah diri. Seperti usaha kan nggak mungkin rezeki itu datang sendiri ke kita kalau kita nggak mengupayakan, kita nggak berusaha. Karena kita silaturahmi, kita upayakan, kita usahakan, baru rezeki itu datang. Ya kesehatan gitu juga, berharap sembuh, tapi dikasih sakit kepala, dikasih obat sakit kepala nggak mau minum, tapi maunya cepat sembuh ya nggak bisa cepat sembuh orang kita nggak minum obat. Ya mungkin sembuhnya sehari baru sembuh kalau nggak minum obat, tapi kalau minum obat ya sebabnya tadi ya obat tersebut. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita minum obat mungkin 25 menit setelah itu atau 30 menit udah merasakan kesembuhan. Jadi segala sesuatu itu memang harus diupayakan, diusahakan, berdoa sama Allah, insya Allah Allah mengijabah doa-doa kita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, semua bisa terjadi. Justru yang kita anggap yang kita lihat, yang menurut kita nggak terlihat itu tidak ada, justru yang tidak ada itu sebenarnya nyata adanya. Ya seperti Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya yang selama ini kita sendiri nggak pernah ngelihat gitu. Tapi kita meyakini, mengimani adanya malaikat Allah, adanya bangsa jin, adanya sang pencipta sendiri Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita lihat. Saya pun nggak pernah lihat, Pak. Malaikat sampai detik ini seperti apa wujudnya gitu. Tapi itu namanya iman. Hanya bisa kita rasakan, kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Itu aja pesan saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.